Apakah Makassar tak kalah macet dari Jakarta? Ya, itu benar sekali. Kota Makassar menjadi salah satu kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di Indonesia. Bayangkan, Makassar mengalami kerugian ekonomi akibat kemacetan hingga 12 triliun per tahun bersama 4 kota metropolitan lain, yaitu Bandung, Surabaya, Medan, dan Semarang. Angka yang sangat tinggi, bukan? Nah, Jakarta lebih tinggi lagi, yaitu bisa tembus hingga 65 triliun. Apa penyebabnya? Di Makassar, salah satunya karena pesatnya pertambahan volume kendaraan bermotor yang tidak diimbangi oleh penambahan kapasitas jalan. Salah satunya di daerah ini, jalan arteri di sekitar kawasan Panakukang dan Rapocini. Untuk itulah, sebagai jalan alternatif dibangun tol layang AP Petarani. BUMN Info kali ini akan mengulas bagaimana proses pembangunan jalan tol layang pertama di timur Indonesia ini dan seberapa besar manfaatnya bagi infrastruktur Indonesia. Sobat, pembangunan jalan tol layang AP Petarani atau tol ujung pandang seksi 3 sepanjang 4,3 km punya tujuan utama untuk memudahkan arus lalu lintas di Makassar dengan membangun jalan alternatif. Di samping itu, efektivitas jalan raya juga berbanding dengan lancarnya aktivitas distribusi ekonomi. Tol layang ini akan menghubungkan sejumlah ruang distribusi seperti pelabuhan dan bandara dengan kawasan ekonomi Makassar, sehingga berpotensi dapat meningkatkan pendapatan daerah, diantaranya menghubungkan bagian selatan kota Makassar dan Kabupaten Goa dengan pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar Newport, dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Proyek tol layang Andi Pangeran yang disingkat AP Petarani mulai dibangun sejak April 2018 dengan nilai investasi sebesar 2,24 triliun. Totalnya, masa konstruksi jalan tol layang ini butuh waktu selama 30 bulan dengan melibatkan lebih dari 2.000 pekerja lokal. Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Wika Beton dan Nippon Koei Co Ltd dalam operasi bersama Induco International dan PT Cipta Strada selaku konsultan supervisi, serta PT Virama Karya yang bertindak sebagai konsultan pengendali mutu independen. Tol layang ini dilengkapi dengan 74 pier pada jalan utama, 55 pier pada rem, dengan jumlah box girder sebanyak 2.752 box. Pembangunan konstruksi menerapkan konsep design and build dengan menggunakan teknologi mutakhir bidang konstruksi serta inovasi perencanaan dan pelaksanaan yang baru diterapkan pertama kali di Indonesia. Di antaranya, seperti penggunaan metode Aluma untuk pekerjaan pierhead, pekerjaan utama superstruktur menggunakan erection box girder span by span dengan balance launching gantry, seperti yang diterapkan pada MRT Jakarta, serta pemasangan teknologi Structure Health Monitoring System yang dapat mengetahui kondisi struktur dari tol layang. Proyek ini juga menggunakan instalasi expansion joint per 350 meter untuk menghasilkan permukaan yang lebih rata. Nah, sebagai informasi, Jalan Tol Layang AP Petarani merupakan tol ujung pandang seksi 3 yang melengkapi ruas tol existing Jalan Tol Ujung Pandang pada seksi 1, 2, dan 4. Beroperasi dengan sistem terbuka sepanjang 10,4 km dengan jumlah lajur jalan 2x2, lebar 3,50 meter, dan memiliki 2 on-off ramp, yaitu di Boulevard dan Alauddin. Dalam proses pengoperasiannya sejak Mei 2021, tol ini menerapkan tarif baru yang berlaku untuk kendaraan golongan 1 sampai 5 di 6 gerbang tol, yaitu gerbang tol Cambaya, rem Parangloe, Kaluku Bodoa, rem Talo Timur, dan rem Talo Bara. Jalan tol ujung pandang seksi 1 hingga 4 dioperasikan dengan sistem terbuka, kecuali untuk gerbang Talo Barat yang mengakses ke jalan samping jalan tol seksi 4. Semua pengguna jalan tol dengan golongan kendaraan yang sama akan membayar tarif yang sama. Sobat, kabar mengejutkan mengenai tol AP Petarani ini. Baru beroperasi selama 4 bulan, tol ini berhasil mewakili Indonesia di ajang internasional, yaitu The Mino Best Project Award, yakni penghargaan untuk proyek jalan maupun jembatan baru terbaik yang berlokasi di wilayah Asia dan Australasia. Nah, lebih lanjut dalam proses pembangunannya, beton-beton tol layang ini direncanakan akan dipercantik dengan paduan warna yang menarik dengan konsep digital tourism. Dan di bagian bawah tol diberikan sentuhan artistik, dengan karya seni dibantu pencahayaan yang memadai.
Itulah ulasan mengenai pembangunan tol AP Veteran Dasar. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.